warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naida Salihah Rizwansyah dengan NIM digit 4001142465038. Pada video ini, saya Naida dan juga rekan saya Giza, kami akan membahas secara lengkap mengenai konsep nilai kepabeanan serta metode penetapan nilai pabean sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Yang pertama, apa sih itu nilai pabean? Nilai pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan bea masuk serta pajak dalam rangka impor. Jadi, setiap barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia akan dikenakan perhitungan berdasarkan nilai ini. Nah, pada umumnya nilai pabean itu dihitung menggunakan konsep CIF atau sering kita kenal yaitu Cost, Insurance, and Freight, yang artinya nilai yang dihitung itu tidak hanya harga barang saja tetapi juga mencakup biaya asuransi dan juga biaya pengangkutan sampai barang tersebut tiba di wilayah pabean Indonesia. Selanjutnya, nilai pabean itu memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu fungsi fiskal, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara melalui bea masuk dan juga pajak impor. Nah, untuk yang kedua adalah fungsi pengawasan. Nah, dalam hal ini nilai pabean itu digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti manipulasi harga atau under invoicing, yang dimana importir melaporkan harga barang lebih rendah dari yang sebenarnya agar pajak yang dibayar tuh menjadi lebih kecil. Nah, dalam penerapannya, penetapan nilai pabean harus mengikuti prinsip-prinsip internasional yang ditetapkan oleh WTO atau GATT, yang dimana prinsip tersebut tuh antara lain yaitu adil atau fair, netral atau tidak memihak pada siapapun dan tidak sewenang-wenang, serta harus berdasarkan nilai transaksi yang benar-benar terjadi dalam kegiatan jual beli tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai nilai pabean itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, yang kemudian telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kemudian kita masuk ke metode penetapan nilai pabean. Metode utama yang digunakan adalah metode nilai transaksi. Nah, metode ini tuh didasarkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang diimpor. Namun, metode nilai transaksi ini tuh tidak selalu bisa digunakan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama, harus ada transaksi jual beli yang nyata. Yang kedua, hubungan antara pembeli dan penjual itu tidak boleh mempengaruhi harga. Dan yang ketiga, tidak ada pembatasan tertentu terhadap penggunaan barang oleh pembeli. Dan yang terakhir, seluruh data yang digunakan harus dapat dibuktikan secara objektif dan terukur. Nah, jika salah satu syarat yang sudah saya sebutkan tadi tidak terpenuhi, maka metode nilai transaksi tersebut dinyatakan gugur atau tidak sah. Contohnya tuh seperti ini. Jika barang tersebut bukan hasil jual beli atau data yang diberikan tuh tidak valid dan tidak bisa dibuktikan, atau bahkan pejabat bea dan cukainya tuh meragukan kebenaran nilai yang dilaporkan oleh importir. Nah, jika metode nilai transaksi gugur, maka akan digunakan metode lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti metode nilai transaksi barang identik, barang serupa, dan juga metode lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai pabean itu merupakan elemen yang sangat penting dalam kegiatan impor karena menjadi dasar perhitungan pajak sekaligus alat pengawasan untuk menjaga keadilan dalam perdagangan internasional. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Giza.
Perkenalkan, saya Giza Ismita Yunus dengan NIM 411-424-5318. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari presentasi yang pernah kita lakukan. Metode alternatif. Jika metode nilai transaksi tidak dapat digunakan, maka digunakannya metode lain secara berurutan, yaitu metode barang identik, barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan metode fallback. Metode ini harus digunakan secara hierarkis dan tidak boleh dilompati. Berikut adalah penjelasan dari metode-metode. Metode barang identik menggunakan nilai dari barang yang sama persis. Metode barang serupa menggunakan barang yang memiliki karakteristik mirip. Metode deduksi menggunakan harga jual di dalam negeri setelah dikurangi biaya. Metode komputasi menggunakan penjumlahan biaya produksi, laba, dan biaya lainnya. Terakhir ada metode fallback, menggunakan pendekatan fleksibel berdasarkan data yang tersedia. Unsur penambah nilai pabean. Dalam menentukan nilai pabean, terdapat beberapa unsur yang harus ditambahkan jika belum termasuk dalam harga, seperti biaya transportasi atau freight, asuransi, insurance, komisi, biaya pengemasan, asis, royalti, dan biaya lisensi. Unsur yang tidak termasuk sebaliknya, terdapat biaya yang tidak termasuk dalam nilai pabean seperti biaya setelah impor, pajak dalam negeri, bunga, serta diskon tertentu. Berikut adalah contoh perhitungannya. Sebagai contoh, jika nilai FOB sebesar 10.000 US dollar, biaya freight sebesar 1.000 US dollar, dan biaya asuransi sebesar 500 US dollar, maka nilai pabean atau chief adalah 11.500 US dollar. Nilai ini kemudian dikonversi ke rupiah dan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya masuk dan pajak impor. Pada kesimpulan yang materi ini tadi kita bahas, yaitu nilai pabean merupakan komponen penting dalam kegiatan impor karena menjadi dasar perhitungan biaya masuk dan pajak. Penetapan nilai pabean yang tepat akan menjamin keadilan, kepastian hukum, serta optimalisasi penerimaan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.